Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-9, masih berbicara seputar tentang fikih Ramadan atau amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan kita masih dalam membahas tentang fikih puasa kita. Dan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas satu perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, yaitu takjil. Takjil atau bahasa kitanya menyegerakan untuk berbuka puasa. Takjil salah satu daripada sunnah yang merupakan perkara yang betul-betul harus dijaga dengan baik. Bahkan kata Rasulullah SAW, ini termasuk akhlaknya para nabi. Di antara akhlaknya para nabi itu adalah takjil. Mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Namun sebelum kita membahas masalah takjil ini, ada satu pemahaman yang mungkin kita luruskan dari segi bahasa, ya. Banyak orang menerjemahkan kata takjil itu dengan makanan. Takjil itu bukan nama makanan. Apapun nama makanannya tidak masalah, karena makna daripada takjil itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi bukan makanannya itu yang maknanya takjil, tapi menyegerakan diri berbuka puasa dengan makanan itu namanya takjil, ya. Jadi apapun makanannya, baik kurma, mau gorengan, mau air putih, mau nasi, mau lauk, segala macam apa saja yang digunakan untuk berbuka puasa itu disebut dengan takjil. Ini perlu kita pahamkan, karena kadang dari segi bahasa, karena sudah terlalu membudaya tengah masyarakat kita, akhirnya kita menerjemahkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kita perlu menerjemahkan itu dengan baik. Nah, takjil termasuk di antara sunnah yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Bahkan takjil bukan hanya perkara sunnah biasa. Di sana ada keutamaan yang besar. Kata Rasulullah SAW, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitrah. Seseorang itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Dengan makna lain, orang yang menunda-nunda untuk berbuka puasa, begitu masuk waktu maghrib, dia tunda 15 menit, setengah jam sampai 1 jam, mungkin dia sanggup, atau dia merasa tidak lapar, tidak merasa haus, atau mungkin dia merasa makin lama makin bagus, dan itu sebenarnya keliru. Yang benar apa? Begitu masuk waktu maghrib, berbuka cepat. Maka orang yang menyegerakan diri untuk berbuka puasa itu, maka orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan puasa. Dan ini akhlaknya seorang para nabi. Maka kita seorang muslim perlu menjaga akhlak ini dengan baik. Maka ini yang paling pertama untuk kita pahami. Kemudian berkaitan dengan ini, ada satu pertanyaan di tengah masyarakat yang ramai dipertanyakan. Pertama, berkaitan dengan doa yang dibaca ketika berbuka puasa. Belakangan ini muncul banyak perdebatan. Dahulu orang banyak membaca buka puasa itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Sebenarnya, ya, ada dua redaksi. Kalau kita buka kitab Sunan Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis kalau kita lihat, ya, nomor hadis 2357. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW iza aftara, apabila dia berbuka puasa, dia membaca zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Doa buka puasa ini maksur, artinya ada dalam redaksi hadis. Tapi hadis yang berikutnya dalam Sunan Abi Dawud nomor 2358, hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Zuhrah, disebutkan apa? Rasulullah SAW ketika buka puasa juga membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Maka doa ini juga maksur. Kita tambah dengan Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu semuanya digabung-gabungkan dengan hadis yang lain. Artinya, kalau mau baca zahabaz zama wabtalitul uruq wa sabatul ajru insyaallah, itu ada hadisnya.
Kalaupun orang membaca Allah malaka sumtu wa bika amantu, itu juga wa ala rizqika aftartu, itu juga bisa kita lihat dua hadis yang berdampingan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Artinya dua-duanya maksur, artinya dua-duanya sah untuk dibaca. Jadi tidak perlu ini diperdebatkan. Kalau mau dibaca pun dua-duanya tidak jadi masalah, mau dipilah pun salah satunya tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita tidak berdoa ketika kita puasa. Kadang kita mendebatkan sesuatu, kita pikir yang ini ada dalilnya, di sini tidak ada dalilnya, padahal dua-dua ada dalilnya. Kalau dua-duanya ada dalilnya, maka dua-duanya sah untuk dilaksanakan atau diamalkan. Kemudian masih berkaitan dengan berbuka puasa, ya, di dalam takjil ada jenis makanan yang disunnahkan, ya. Tentu saja yang disunnahkan itu adalah jenis perbukaan yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin qabla an yusalliya. Rasulullah sallam ya berbuka puasa dengan ratabat. Ratabat itu kurma yang masih yang sudah basah, ya. Kurma yang jenis kurmanya itu basah, rutab. Fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau Rasulullah tak punya rutab, Rasulullah berkurma dengan tamar. Tamar itu apa? Kurma juga, kurma yang jenis kurmanya itu agak kering. Fa illam yakun tamarat hasan hasawati min ma. Kalaupun Rasulullah tidak mempunyai kurma baik rutab ataupun tamar, minimal Rasulullah SAW itu meneguk air. Meneguk beberapa tegukan air. Di sini ada sebagian mengatakan apa? Ini isyarat bahwa disunnahkan bagi seseorang ketika buka puasa, kalau tidak ada kurma, maka dia boleh menggantinya dengan benda-benda yang manis. Wallahu a'lam, itu adalah hasil ijtihad. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, gunakanlah kurma dalam jumlah yang ganjil, atau 1 atau 3 atau 7, ya. Ya, tentu saja makin banyak makin bagus, karena mungkin di dalam kurma itu ada zat yang kita butuhkan untuk menguatkan kembali tubuh kita. Namun itu adalah sunnah. Artinya kalaupun kita berbuka dengan benda yang lain, bisa juga kita dapatkan sunnah takjil. Yang penting takjilnya kita jaga. Takjil menggunakan apa? Tentu terbatas dengan apa yang kita miliki. Mungkin di antara kita punya kurma di rumahnya. Di antara kita ada juga yang tidak punya kurma di rumahnya. Tapi kalau kita gunakan kurma, tentu kita akan merasa bahwa sempurnalah kita melaksanakan sunnah itu. Yang terakhir, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan buka puasa. Buka puasa ini ada perkara lain untuk menyempurnakan, ya, pahala yang bisa kita dapatkan ketika buka puasa, yaitu memberi makan atau memberi perbukaan puasa. Ini mesti kita budayakan. Artinya memang betul Ramadan ini adalah bulan bagi kita bukan hanya ibadah secara fisik, tapi juga harus beribadah dari segi harta. Di antara jenis ibadah dari segi harta itu adalah bagaimana kita menyisihkan sedikit harta kita untuk menyediakan perbukaan puasa untuk orang lain. Baik takjil yang kita artikan dengan makanan ringan atau sekalian dengan makanan berat. Karena apa? Di sana ada keutamaan yang sangat besar. Berbeda kita sedekah di hari biasa dengan pahala yang segudang dibandingkan dengan kita yang memberi sedekah untuk orang berbuka puasa. Kita selain mendapatkan pahala sedekah, kita mendapatkan pahala lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi buka puasa pada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala puasa orang itu, tanpa harus mengurangi pahala puasa orang itu sedikit pun. Ini keutamaan besar. Maka kita lihat di tanah suci, ya, Mekah, Madinah, orang berlomba-lomba untuk memberi buka puasa. Beberapa negara Arab seperti Mesir misalkan, orang kalau sudah sore hari, ya, mereka bungkus buah kurma dengan air, lalu mereka kasih ke supir-supir dan segala macam. Ya, bahkan di Mesir itu dikenal dengan Islam Maidatul Rahman, ya. Bukan hanya masjid-masjid, bahkan perkantoran-perkantoran pun mereka membuat semacam sesajian untuk berbuka puasa, karena mereka sadar betul tentang keutamaan memberi buka puasa. Ya, mungkin inilah yang akan menyempurnakan pahala kita, atau lebih dari semestinya.
Karena mungkin banyak yang kita beri buka puasa. Nah, ini kesempatan bagi kita. Maka Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah itu memuncak selama Ramadan. Maka tunjukkan kedermawanan kita ya untuk membantu orang yang juga ingin takjil. Takjil itu memiliki nilai pahala yang besar. Membantu orang untuk takjil tentu juga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Terima kasih. Inilah kultum yang singkat berkaitan dengan takjil. Mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat untuk kita dan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.